Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Manchester City berhasil melakukan comeback untuk menang 4-2 atas tamunya, Tottenham Hotspur, setelah tertinggal 2 gol pada babak pertama. Meski menang, di akhir laga Pep Guardiola tetap mengkritik anak asuhnya, bahkan mengkritik klub hingga fans. Menurutnya, dengan permainan seperti tadi, maka Arsenal akan mengalahkan mereka. Penyelamat City di laga ini pun bukan Haaland atau De Bruyne, melainkan Mahrez yang menjadi bintang pada laga ini setelah mampu mencatatkan 2 gol dan 1 assist. High press dari Spurs sempat merepotkan, namun Man City mampu meresponnya di babak kedua. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada laga ini Pep Guardiola menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Alvarez starting, sedangkan De Bruyne dicadangkan. Rodri dan Gundogan menjadi double pivot. Sedangkan Tottenham Hotspur menggunakan formasi 3-4-2-1. Trio lini depan diisi starter mereka, Kulusevski, Harry Kane, dan Son Heung-min. Rodrigo Bentancur sudah kembali jadi cedera. Spurs sebetulnya nggak banyak melakukan high press. Tercatat PBDE atau passing yang dibuat City di belakang cukup tinggi, 14,7, yang artinya lebih banyak dibiarkan. Perebutan bola di area tinggi atau high turnover pun hanya 3, namun efektif dan bisa langsung dikonversikan menjadi gol. Pun begitu, Spurs mencetak gol pertama di laga ini dengan melakukan high press. Menggunakan shape 3-1 man oriented di depan dan mencoba untuk menjebak Rodri. Pilihan paling aman bagi Ederson adalah untuk melakukan long ball ke depan. Namun ia mencoba untuk mengeliminasi press dengan build up dari bawah dan Spurs mampu merebut bola untuk dijadikan gol. Di akhir laga, Ederson mengakui kesalahannya, namun dia berujar akan tetap bermain dengan mengambil resiko. Nggak berubah. Seperti biasa, Spurs bertahan menggunakan shape 5-4-1, mengkombinasikan mid block dan low block. Pep Guardiola adalah pelatih yang mengandalkan possession, sedangkan Antonio Conte adalah pelatih yang mengandalkan defense dan counter. Dengan Manchester City mencatatkan 59% possession, salah satu cara Tottenham adalah melakukan counter cepat saat Man City melakukan kesalahan. Spurs mampu bypass race defense Man City dengan bola atas. Bentancur berada di posisi yang cukup menguntungkan untuk menerima bola, dan Spurs bisa melakukan counter cepat. Harry Kane juga memberikan aksi penting dengan melakukan recovery untuk memenangkan bola, dan hasil rebound shootingnya mampu ditanduk Emerson untuk dijadikan gol. Selain gol pertama Spurs, Man City sebenarnya mampu mengeliminasi press dengan build up dari bawah. Build up-nya dilakukan dengan 4 back dan gelandang. Nathan Ake, Akanji, Stones membentuk back 3 atau 3 back. Sedangkan Rico Lewis invert atau masuk ke tengah untuk membentuk pivot dengan Rodri. Dengan shape ini, Gundogan bisa lebih naik. Man City juga membuat wide triangle untuk bypass pressing Spurs di sisi flank. Rodri mempunyai peran penting dalam build up Man City. Ia menjadi pemain paling aktif dalam melakukan ball progression lewat umpan dan carries atau dribblenya. Bersama Rico Lewis, ia jadi pemain pivot yang bertugas mengurai press Spurs. Gundogan yang bermain di ruang antar lini juga drop untuk membuat central overload atau menang jumlah di tengah melawan double pivot Spurs 3 versus 2. Hal ini agar Man City bisa membuka akses untuk melakukan progresi lewat tengah. Ada beberapa cara yang dilakukan City untuk membongkar pertahanan.
Babak pertama, crossing dilakukan juga mengandalkan duel udara Haaland, namun eksekusinya kurang. Cara lain, ketika tim lawan membentuk low block, ada ruang syuting di tengah yang bisa dimanfaatkan. Hal inilah yang dicoba Man City. Sebelumnya Arsenal juga melakukan yang sama saat melawan Spurs. Gol kedua Man City dimulai dari high press yang dilakukan untuk merebut bola di area tinggi lawan. Berdasarkan grafik high turnover markstat, Man City mampu mencatatkan 13 high turnover dengan 4 yang dikonversikan menjadi shot. Untuk mengejar ketertinggalan, Man City menyerang lebih agresif dibanding babak pertama. Rico Lewis yang sebelumnya lebih sering menjaga rest defense atau stay di belakang, ikut overlap di sisi kanan. Sehingga Man City menyerang dengan 6 pemain dan membuat backline Spurs kalah jumlah 5 versus 6. Hal ini membuat Perisic berada di situasi 1 versus 2 dan terdapat gap di antara back Spurs yang bisa diekspos oleh Mahrez. Haaland pun berhasil menyamakan kedudukan setelah menerima bola dari Mahrez. Pada grafik markstat, ia menjadi pemain kedua yang mampu meningkatkan peluang Man City sebagai pemberi umpan atau passer. Sirkulasi dan switch play memang menjadi salah satu cara ampuh untuk membongkar defensive block Spurs. Man City melakukan sirkulasi lalu melakukan switch play ke kanan setelah melihat Mahrez berada di ruang kosong. Gerakan individual Mahrez mampu mengelabui Perisic dan syuting kerasnya di tiang dekat nggak mampu ditepis Lloris, memberikan Man City gol ketiga. Jika sebelumnya taktik high press berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Spurs, gol pertama City justru hadir karena mampu mengeliminasi high press dengan baik. Kali ini Spurs melakukan high press dengan shape 4-1 dan ada pemain yang menekan Ederson agar nggak kalah jumlah. Karena Kane melakukan pressing kepada Ederson, hal itu membuat salah satu pemain City yaitu Rico Lewis nggak terjaga, sehingga bisa melancarkan serangan. Alvarez mampu mencetak gol setelah terjadi kemelut di muka gawang Spurs. Pada posisi yang sedang menang 3-2, Man City memancing Spurs untuk melakukan high press, sehingga tercipta ruang yang bisa diekspos. Ederson yang mempunyai kemampuan ball playing cukup baik mengirimkan long pass ke ruang di belakang backline Spurs. Longley sebenarnya mampu membaca arah bola, namun ada kesalahan eksekusi sehingga Mahrez bisa merebut bolanya dan mencetak gol. Gak hanya Man City, Spurs juga beberapa kali mencoba untuk melakukan build up dari bawah, namun dengan pendekatan yang lebih direct. Emerson sebagai wingback kanan drop, sedangkan Perisic diposisikan lebih naik sehingga Spurs build up menggunakan 4 back dan double pivot. Pemain depan Spurs yang mempunyai kemampuan untuk menahan bola dengan baik drop sebagai outlet pada banyak momen untuk membantu build up. Spurs lebih dominan menyerang lewat sisi kanan dengan 45%, mencoba untuk membuat wide overload dalam menciptakan peluang. Tujuannya untuk memancing blok press City ke sisi kanan. Dengan wide overload dan melakukan kombinasi sisi kanan, Spurs melakukan switch play ke kiri saat terdapat ruang kosong. Saat menyerang sebenarnya Spurs cukup agresif dengan menyerang menggunakan 6 pemain. Wide center back atau Davies ikut menyerang seperti ini. Pada babak kedua, Spurs cukup kesulitan untuk membuat peluang dan hanya mampu mencatatkan 0,84 XG pada keseluruhan laga. Hal ini juga lantaran high press City mampu menggagalkan bangun serangan Spurs. Kemenangan ini membuat Man City berhasil memangkas jarak 5 poin dengan Arsenal, walaupun dengan jumlah bermain yang lebih banyak. Sedangkan Spurs mengalami kekalahan beruntun dan hanya meraih 1 kemenangan di 5 laga terakhir Premier League. Dan menariknya, meski Conte dikenal sebagai manajer yang bertahan, pada eranya di Spurs kali ini nampaknya itu nggak begitu terlihat. Tentunya hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen Tottenham Hotspur.